Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga antum semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya, antum semua selalu dibimbing segala langkah-langkahnya, walaupun kita sekarang berada di keadaan yang penuh dengan keterbatasan. Semoga dengan keterbatasan ini kita dapat menjadi lebih produktif lagi, lebih bisa memaknai apa-apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, sehingga bukanlah justru kemudorotan yang ada. Akan tetapi sebagai seorang muslim, kita akan mampu untuk mengeluarkan diri kita dari kondisi-kondisi yang penuh dengan keterbatasan ini. Semoga Allah selalu membimbing kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya dari pada yang kemarin. Kita telah membahas tentang tafsir maudhu'i, pembahasan yang cukup singkat. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang at-tabaqat al-mufassirin atau tabaqatul mufassirin, atau yang dinamakan dengan tingkatan-tingkatan mufassir. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya para mufassir ini memiliki tingkatan-tingkatannya. Dari mulai yang paling kuat, yaitu yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, sampai yang di bawah dan di bawahnya. Untuk itu, mari kita buka pembelajaran kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah kita akan mulai. Akan tetapi tidak akan kita bahas semuanya. Mungkin kita akan merangkum hanya beberapa tingkatannya saja. Dan sisanya mungkin akan di video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaqatul mufassirin, atau tingkatan-tingkatan para mufassir. Wa ala dha'i ma sabaqa nastati'u an nuqassima tabaqatul mufassirin ala nahwi tali. Atas dasar apa-apa yang telah kita pelajari sebelumnya, nastati'u an nuqassim, kita dapat membeda-bedakan atau membagi-bagi tabaqatul mufassirin, tingkatan-tingkatan mufassir ala nahwi tali sebagai berikut, seperti itu. Tabaqatul ula, atau tingkatan yang pertama, tentunya al-mufassirun minas sahabah. Al-mufassiruna minas sahabah, para mufassir dari kalangan sahabat. Washtuhira minhum al-khulafaul arba'ah. Yang pertama, yang paling terkenal adalah al-khulafa al-arba'ah, atau khalifah yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, tentunya Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah ibnu Zubair maksudnya, wa Anas ibnu Malik, wa Abu Hurairah, wa Jabir, Abdullah ibni Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, semua nama-nama yang tadi saya sebutkan adalah nama-nama yang paling terkenal pada masa sahabat, seperti itu. Wa aktsaru man rawa anhu min khulafa'il arba'ah Ali bin Abi Thalib, dan
yang paling banyak diriwayatkan dari khalifah yang 4 itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, khalifah keempat seperti itu. Sebabnya sudah jelas ya berarti ya. War riwayatu an anis salasah nazarah jiddan, dan periwayatan dari 3 khalifah lainnya itu sangat jarang sekali. Wa kana sabab fi dzalik tuqaddim wafatuhu. Nah, karena ya jelas lah. Sebabnya adalah karena mereka yang 3 ini, para khalifah yang 3 ini lebih dulu wafatnya. Kama anna dzalika huwa sababu fi qillati riwayah Abi Bakar radhiyallahu anhu. Sebagaimana ini adalah sebab kenapa sedikit periwayatan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqad rawa Ma'mar telah meriwayatkan dari Wahab bin Abdullah ibnu Abi Tufail bahwasanya dia berkata, syahidtu Aliyan yakhtubu wa huwa yaqul, aku melihat Ali ketika berkhutbah dia berkata, saluni fawallahi la tas'aluni an syai'in illa akhbartukum. Tanyalah kepadaku tentang sesuatu, maka tidaklah satu pertanyaan dari kalian kecuali illa akhbartukum, kecuali aku akan mengabarinya atau aku akan menjawabnya. Wasaluni an kitabillah, dan tanyalah kepadaku tentang kitabullah. Fawallahi, maka demi Allah, ma min ayatin illa wa ana a'lam, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran kecuali aku mengetahuinya. Abilaili nuzilat am binahar, apakah ayat itu diturunkan pada malam hari atau pada siang hari. Am fi sahlin am fi jabalin, atau dia turun di lembah, apakah dia diturunkan di lembah atau di gunung, bahkan seperti itu. Ini adalah riwayat yang menyatakan bahwasanya Ali adalah orang yang sangat-sangat paham tentang Al-Quran. Sehingga ketika itu beliau berkata bahwasanya tanyalah Al-Quran kepadanya, sehingga tidak terjadi penyalahan makna. Yang mana kita temui di zaman sekarang ini banyak sekali penyelewengan makna, sehingga banyak terjadinya kesalahpahaman dan sesat seperti itu. Maka dari itu carilah tafsir-tafsir yang yang menyandarkan semua periwayatannya kepada tingkatan-tingkatan yang kita bahas sekarang ini. Kemudian di paragraf berikutnya, wa amma bin Mas'ud fa ruwiya anhu aktsaru mimma rawa an Ali. Dan Ibnu Mas'ud, akan tetapi Ibnu Mas'ud itu diriwayatkan periwayatannya itu lebih banyak dibanding Ali radhiyallahu anhu. Faqad akhraja Ibnu Jarir wa ghairuhu annahu qala, Ibnu Jarir mengatakan bahwasanya dia berkata, wallazi la ilaha ghairuhu, maksudnya ya demi Allah, ma nuzilat ayah min kitabillah illa wa ana a'lam. Tidaklah satu ayat pun diturunkan dari kitabillah illa kecuali aku mengetahuinya.
Fiman nuzilat, kepada siapa ayat itu diturunkan, wa aina nuzilat, dan di mana dia diturunkan. Walau a'lamu makani ahadun a'lamu bi kitabillahi minni, walau atau jika aku mengetahui tempat seseorang yang lebih mengetahui tentang kitabillah dariku, tanaluhul matoya, dan mampu dilewati oleh kendaraan, la ataituhu, maka aku akan mendatanginya. Ini hal yang menjelaskan tentang Ibnu Mas'ud, seperti itu. Wa amma Ibnu Abbas fasanurajjim lahu ba'da insyaallah. Kalau misalnya tentang Ibnu Abbas, maka kita akan mengenalinya, tentang biografinya setelah ini dalam pembahasan khusus insyaallah. Kemudian yang selanjutnya adalah tingkatan setelah al-mufassirun minal sahabah, yaitu al-mufassirun minat tabi'in. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah, a'lamun nas bitafsiri ahlul Makkah. Manusia-manusia atau orang-orang yang paling tahu tentang tafsir adalah para penduduk Makkah. Li'annahum, karena mereka ashabu Ibnu Abbas, karena mereka adalah sahabat-sahabat Ibnu Abbas. Maksud sahabat-sahabat di sini adalah para murid-murid dari Ibnu Abbas. Yang mana Ibnu Abbas ini adalah sahabat yang terkenal tentang penafsirannya. Contohnya seperti Mujahid, Atha bin Abi Rabbah, kemudian Ikrimah maula Ibnu Abbas, kemudian Sa'id bin Jabir maksudnya, Tawus wa ghairuhum dan yang lainnya. Kemudian wa fi Kufah, dan di Kufah ada ashabu Ibnu Mas'ud, ada murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Wa fi Madinah Zaid bin Aslam, dan di Madinah ada Zaid bin Aslam. Alladzi akhadha anhu ibnahu Abdurrahman ibni Zaid, yang mana anaknya mengambil periwayatan darinya, yaitu Abdurrahman bin Zaid. Wa Malik bin Anas. Kemudian wa min hadhihi tabaqah, dan di samping orang-orang yang tadi disebutkan, ada juga yang sama di tabaqah ini juga, yaitu Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, kemudian Atha bin Abi Muslim Al-Khurasani, kemudian Muhammad ibn Ka'ab Al-Qurazi, kemudian Abul Aliyah Rafi' ibnu Mahran Ar-Rayahi, kemudian Ad-Dhahhak ibnu Muzahim, kemudian Wa'atiyah ibnu Sa'ad Al-Aufi, kemudian Qatadah Ad-Di'amah As-Sadusi, kemudian Warrabi ibnu Anas, kemudian As-Suddi, fahaulai kudama al-mufassirin minat tabi'in. Dan semua nama-nama yang disebutkan tadi adalah kudama orang-orang terdahulu. Maksudnya adalah para senior-senior dari mufassirin minat tabi'in, dari kalangan mufassir dari kalangan tabi'in. Wa ghalibul aqwalahum, dan kebanyakan atau pendapatnya itu rata-rata talaquha anis sahabah, adalah apa-apa yang mereka talaki dari sahabat, atau yang mereka dapatkan langsung dari para sahabat. Kemudian summa ba'da hadhihi tabaqah, kemudian setelah tabaqah ini, setelah tingkatan ini, ada tabaqah yang berikutnya, yaitu tingkatan tabaqatul ladzi sonnafa katsir minhum kutubut tafasir allati tajma'u aqwalis sahabah wa tabi'in.
yaitu ada tingkatan di mana mereka-mereka yang membukukan suatu kitab tafsir allati tajma'u aqwalu sahabah wa tabi'in, yang mengumpulkan perkataan-perkataan tentang tafsir tentunya dari sahabat dan tabi'in. Contohnya seperti Sufyan bin Uyainah, kemudian Waqi' ibnu Jarrah, wa Syu'bah ibnu Hujjaj atau Hajjaj, wa Yazid ibnu Harun, kemudian Abdur Razzaq, kemudian Adam ibnu Iyas, kemudian Ishaq bin Rohwiyah mungkin, wa Abd bin Humaid, kemudian Ruh ibnu Ubadah, kemudian Abi Bakar ibnu Abi Syaibah, kemudian wa akhorin, dan yang lain sebagainya. Kemudian datang summa ba'da haula'i tabaqatil ukhra. Kemudian setelah tingkatan yang ketiga muncul tabaqah al-arba'ah. Kemudian ada tingkatan yang keempat. Yang mana yang keempat ini adalah minha Ali ibnu Abi Tolhah, yaitu generasinya Ali bin Abi Tolhah. Contohnya seperti Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian Ibnu Abi Hatim, kemudian Ibnu Majah, kemudian Al-Hakim, kemudian Ibnu Al-Mardawih, kemudian Abu Asy'ih, Ibnu Hibban, kemudian Ibnu Munzir fil akhirin. Nah, ya nama-nama yang tadi adalah nama-nama yang terkenal pada masa ini, yaitu generasinya Ali bin Abi Tolhah. Nah, wa kulluha musnadatun ila sahabah wa tabi'in wa utabi'uhum. Nah, dan semuanya itu disandarkan kepada perkataannya disandarkan kepada para sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Walaysa fiha ghairu dzalik, dan semuanya itu tidak ada perbedaan ataupun semuanya ini sama seperti itu. Illa Ibnu Jarir, kecuali penafsiran dari Ibnu Jarir, fa innahu yata'arradu liwujuhil aqwal, karena pada pembahasan tafsir dari Ibnu Jarir ini mengemukakan dan menggambarkan tentang semua perkataan ataupun pendapat-pendapat dari para sahabat ataupun tabi'in ataupun tabi'in, kemudian watarjihu ba'duha ala ba'din, kemudian dia mentarjih satu pendapat dari pendapat lainnya, wal i'rabu wal istinbat, kemudian dia mengi'rabnya pada sebagian dan bahkan ada penistinbatan hukum dari sebagian lainnya. Fahuwa yufawwikuha bidzalik. Nah, hal inilah yang membuat penafsiran dari Ibnu Jarir At-Tabari dari Ibnu Jarir At-Tabari menjadi lebih di atas penafsiran-penafsiran lainnya seperti Ali, Ibnu Abi Hatim, dan lain sebagainya. Ibnu Jarir berada di atasnya, akan tetapi tetap pada generasi ini. Oke, mungkin itu adalah 4 dari tingkatan-tingkatan para mufassir yang bisa kita pelajari, dan kurang lebihnya bisa antum lengkapi dan bisa ditilik kembali, dan jikalau ada kesalahan menyebutkan ataupun dalam pembacaan yang terlalu cepat, mohon maaf. Dan akhirul kalam, barakallahu li walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.